Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Kang Suhada. Kembali lagi bersama Kang Suhada. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas tentang mahram ya. Di sini sudah saya tuliskan bagannya, mahram atau orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Namun sebelumnya buat teman-teman semua jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang insya Allah bermanfaat dan juga mudah-mudahan channel saya lebih berkembang lagi untuk bisa bermanfaat lebih luas lagi. Allahumma amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung saya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah yang membalas. Dan langsung kita ke pembahasannya. Sini sudah saya tuliskan bagan ya. Ada sedikit bagan. Jadi mahram itu kan orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Nah, di nas Al-Quran ada total jumlahnya ada 14 orang yang haram kita nikahi. 7 dari golongan nasab, keturunan, yang 5 dari golongan pernikahan, yang 2 dari golongan persusuan. Kita ke yang jalur nasab ya. Jadi ada orang-orang yang kita haram menikahinya karena memang ada hubungan nasab. Orang-orang yang haram kita nikahi karena memang ada hubungan pernikahan. Orang-orang yang kita haram menikahinya karena ada hubungan persusuan. Kita dari yang nasab dulu ada 7 orang yang haram kita nikahi karena ada hubungan nasab keturunan. Yang pertama ibu, ibu ke atas, ibu nenek ke atas haram kita nikahi. Bintun, anak kita perempuan ke bawah cucu, maka haram kita nikahi. Ukhtun, saudara perempuan, kakak saya atau adik saya yang perempuan, saudara saya, maka haram saya nikahi. Kholatun bibi, kholah itu bibi dari jalur ibu. Jadi adiknya ibu, lilik ya, buleknya kita. Adiknya ibu, kakaknya ibu yang perempuan kita haram nikahi. Ammah juga sama, bibi dari segi ayah, dari jalur ayah, namanya ammah. Adiknya ayah, kakaknya ayah yang perempuan haram saya nikahi. Karena itu masih mahram ya, haram untuk kita nikahi. Tidak boleh kita menikahi bibi, baik bibi dari jalur ibu atau bibi dari jalur ayah. Terus bintul akhi, anaknya saudara. Bintul ukhti, anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara perempuan. Misalkan saya punya saudara, punya anak, ponakan ya. Ponakan itu masih mahram. Dari ponakan yang laki-laki atau ponakan dari adik perempuan sama ya, yang penting ponakan. Itu 7 orang yang haram kita nikahi ya, haram untuk kita menikahinya, haram. Kalau ibu ayah, ibu anak ini juga berdampak pada pembatalan wudhu. Ini tidak batal, mahram kita berarti kita tidak batal ketika menyentuhnya. Terus ada orang-orang yang haram kita nikahi tetap dari segi nikah, dari segi sebab pernikahan. Yang pertama ummu zaujah, ibunya istri atau mertua. Mertua ya haram dinikahi. Terus robibah, ini anak tiri, anaknya istri. Anaknya istri, tapi misalkan kita nikah dengan janda punya anak perempuan. Kalau kita sudah menikahi janda tersebut, terus jandanya sudah kita jimak, maka anaknya haram kita nikahi. Masuk haram. Zaujatul ab, ayah, istri ayah, misalkan ayahnya menikah lagi misalkan ya. Ayah saya menikah lagi, nah istrinya ayah itu mahram saya juga, sudah termasuk mahram, haram untuk saya nikahi. Zaujatul ibni, menantu. Ya, menantu kita juga termasuk mahram. Terus ukhtu zauj. Nah, ini yang kelima terakhir. Ini ukhtu zauj, saudara perempuannya istri atau adiknya istri, kakaknya istri, itu juga mahram. Cuma kalau karena ini
saudaranya istri, mahram kita, tapi tidak selamanya menjadi mahram. Karena besok-besok bisa pisah mahramnya. Makanya ini kalau memegang adiknya istri batal ya. Berbeda dengan memegang mertua. Memegang mertua ini tidak batal. Ini masih sah memegang mertua karena ini mahram. Kalau ini walaupun mahram, tapi mahram tidak selamanya. Ini suatu waktu bisa kita nikahi ya, sewaktu-waktu. Kalau istrinya sudah tidak sama istrinya, terus adiknya istri bisa kita nikahi. Makanya menyentuh adiknya istri itu batal karena bukan mahram ala takbid. Lalu ada mahram orang-orang yang kita nikahi dari segi persusuan, ummul murdiah atau ibu yang menyusui. Terus ukhtun minar rodok, saudara perempuan dari ini ya, berarti anaknya murdiah lah. Itu ada ini 7 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 14 total orang-orang yang haram kita nikahi semua. Namun ada yang berdampak tidak membatalkan ketika kita menyentuhnya, dan yang ini khusus yang ini nih, ini membatalkan ketika kita menyentuhnya karena ukhtuz zauj ini mahram yang tidak selamanya. Mahram yang tidak selamanya, maka kita batal menyentuhnya menurut mazhab Syafi'iyah. Mungkin itu sekilas tentang mahram orang-orang yang kita nikahi dan dampak dalam pembatalan wudunya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.